Polda Jawa Barat masih mendalami kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang gadis muda berinisial YTR di Kabupaten Bandung. Meski tersangka utama Taufik Hidayat telah berhasil ditangkap, pihak kepolisian menegaskan masih banyak fakta dan motif yang harus didalami sebelum penyampaian hasil penyidikan akhir. Untuk memaksimalkan pengungkapan kasus yang menjadi perhatian nasional ini, Polda Jawa Barat bahkan telah membentuk satuan tugas khusus. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rahmawan mengatakan, tim gabungan Polda Jawa Barat terus mengembangkan kasus penyekapan dan penganiayaan sadis yang dialami seorang gadis selama 3 tahun. Untuk memaksimalkan pengungkapan, Polda Jawa Barat kini resmi membentuk satuan tugas khusus yang melibatkan sejumlah direktorat dan satuan kerja. Penegak hukum masih mendalami motif utama pelaku, termasuk dugaan adanya tindakan pelecehan seksual yang dialami korban. Penyidik juga memantau sejumlah unggahan di media sosial dari pihak-pihak yang mengklaim sebagai korban tersangka. Polisi membuka ruang selebar-lebarnya bagi siapapun yang merasa pernah menjadi korban untuk melapor secara resmi. Kami telah sampaikan kepada teman-teman media kemarin bahwa ada postingan-postingan di media sosial ya yang kita terima bahwa itu ada mengaku sebagai korban ya, dan kita lakukan keterbukaan informasi seperti ini. Silakan laporkan kepada kami dan call center kami di kantor PPAPP di Polda Jawa Barat atau lewat 110 ya, kita buka call centernya dan kami saat ini sudah memonitor di media sosial, namun secara fakta belum ada laporan sampai ke meja kami. Untuk tersangka sudah punya ketetapan tersangka, ketika setelah itu dan kita tetapkan DPO, itu juga data seperti itu. Sebenarnya masih kita dalami. Masih kita dalami. Tapi kasus yang menjadi sorotan seluruh masyarakat Indonesia ini sempat viral di media sosial sebelum akhirnya dibawa petugas kepolisian ke Mapolda Jawa Barat. Tersangka Taufik Hidayat ternyata sempat mendatangi rumah mantan atasannya, Dadang, guna meminta saran dan perlindungan hukum. Dadang pula yang akhirnya meminta pelaku untuk kooperatif dan menyerahkan diri ke polisi. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga menerjunkan tim ke Bandung untuk melakukan asesmen terhadap YTR. Ketua LPSK Ahmadi turut memastikan siap untuk memberikan perlindungan kepada korban. LPSK juga siap memberikan perlindungan terhadap korban lain atau bahkan saksi yang terancam jika mengungkap kasus ini. Kasus ini juga mendapat atensi khusus dari Istana Negara. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman meninjau langsung kondisi korban yang tengah dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin. Dudung menegaskan bahwa negara hadir untuk menjamin perlindungan warganya. Dudung juga memastikan seluruh biaya perawatan korban akan ditanggung oleh negara melalui skema BPJS Kesehatan. Dalam kunjungannya, Dudung Abdurrahman menyampaikan rasa prihatin yang mendalam dari Presiden Prabowo Subianto atas petaka yang menimpa korban. Pihak istana mengutuk keras tindakan keji tersangka Taufik Hidayat yang dinilai sudah di luar batas kemanusiaan. Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan dan termasuk dari pihak keluarga agar diproses hukum seberat-beratnya kepada pelaku. Nah, tentunya ini nanti kita akan sampaikan kepada penegak hukum sehingga proses hukum ini sesuai dengan tuntutan dari pihak keluarga. Dan saya pun secara pribadi terus terang kalau lihat kondisinya tadi ini sudah di luar batas-batas kemanusiaan. Sementara itu, kakak kandung korban Sandi kembali menegaskan pihak keluarga menuntut keadilan penuh. Keluarga meminta tersangka dihukum mati atau seberat-beratnya, mengingat kondisi korban yang kini mengalami cacat permanen hingga kebutaan akibat penganiayaan keji tersebut. Kini YTR korban penyekapan dan penyiksaan selama 3 tahun sudah kembali bisa bernapas lega. Dari atas ranjang perawatan di rumah sakit, korban yang masih terbaring lemah mengapresiasi kinerja kepolisian
dan berharap mantan kekasihnya tersebut dihukum seberat mungkin. Alhamdulillah senang sekali, terima kasih Kapolda sudah ngebantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lagi bahagia lagi, dan saya ini dihukum seberat mungkin. Jadi yang ngerasain apa yang saya rasain. Kasus ini menjadi perhatian luas publik setelah polisi berhasil menangkap Taufik Hidayat. Penangkapan dilakukan di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung pada Selasa 23 Juni 2026. Penangkapan berawal dari terdeteksinya aktivitas transaksi tersangka di wilayah Majalaya pada pagi hari. Polisi kemudian menyisir lokasi sekitar hingga akhirnya menangkap pelaku pada sore harinya. Selama pelarian, tersangka sempat berpindah-pindah tempat, termasuk ke wilayah Tangerang untuk menghindari kejaran aparat. Namun karena merasa tidak aman, tersangka kembali ke Bandung dan bersembunyi di sebuah perumahan di Majalaya. Lokasi tersebut menjadi titik akhir pelarian setelah ditangkap. Tersangka kini ditempatkan di sel khusus yang dilengkapi kamera pengawas. Polisi juga melakukan tes narkoba terhadap tersangka dan hasilnya dinyatakan negatif. Sementara itu, kondisi YTR kini sudah berangsur pulih setelah sempat kritis. Kondisi korban yang sempat memprihatinkan kini berangsur-angsur pulih dan sudah bisa berbicara dan duduk sendiri. Selain penderitaan fisik, keluarga menyebut adanya kerugian material lebih dari 50 juta rupiah. Sejumlah barang berharga korban diduga hilang selama peristiwa tersebut. Demikian headline inews.id hari ini. Update perkembangan kasus penyekapan ini di inews.id. Saya Kastolani Marzuki, sampai jumpa.